Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ayo bangun, 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 bangun. Sahur, 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 sahur. Berhubung sahur on the road sekarang tidak ada ya, saya yang bangunin. Oke lah. Ya, ini ada kasus ya, kita akan bahas. Bisa dilihat di bagian backdoor, dia terlihat retak ya. Jadi ini efek dari letupan baterai. Oke, saya nyalakan, tidak mau ya. Lalu saat saya coba cas, dia bergetar. Namun kita lihat ya di indikator lampu LED-nya. Ya, ini masih kedip-kedip ya. Itu artinya respon dari pengisian jalan ya. Tetapi mengapa ini tidak mau dinyalakan padahal pengisian jalan ya? Setelah kita lihat atau cek di backdoor, itu ternyata ada retakannya. Dan kemungkinan retakan itu berasal dari baterai. Karena sering saya jumpai kasus yang seperti ini. Biasanya itu backdoor meletup atau retak atau terangkat ke atas ya. Biasanya dorongan dari penguapan baterai. Oke, untuk mengetahui lebih pasti kita buka dulu. Saya cabut SIM tray-nya dan kita buka backdoor-nya ya. Oke, ini sudah saya buka dan kita bisa lihat di bagian baterai ternyata betul ya, terdapat lubang di baterai. Inilah penyebab hingga backdoor retak ya. Jadi lubang ini disebabkan karena ada letupan ya. Nah, mengapa bisa terjadi letupan? Itu yang perlu kita bahas ya. Oke, ini saya taruh sini dulu sambil kita bongkar di bagian ini ya, mesin. Ya, jadi untuk kasus baterai yang letup, baterai yang meledak, atau baterai yang bocor, itu biasa disebabkan faktor pengecasan. Nah, faktor pengecasan ini bisa karena faktor teknis ataupun karena human error. Teknis itu bisa disebabkan karena pemadaman listrik berulang kali, sehingga saat dicas terjadi pemadaman lalu nyala mati, bisa mengakibatkan short di bagian baterainya, terutama di protektornya, sehingga terjadi letupan ya ataupun bocor arus. Yang kedua karena human error, biasaan atau terbiasa pengecasan hingga menjelang pagi ya saat tidur. Biasanya ya mungkin ada yang berpikiran saya udah biasa kok ngecas, aman-aman saja. Ya kemungkinan sih aman ya memang. Tetapi kita tidak tahu di saat terjadi pemadaman ataupun lonjakan arus di listrik. Jadi biasanya faktor penyebab utamanya itu sehingga menyebabkan baterai meletup. Nah, ini saya buka dulu baterainya. Untuk buka baterai yang belum pernah dibongkar itu bantu dengan minyak kayu putih ataupun boleh menggunakan thinner ya. Bantu dengan plastik mika. Yang lebih enak itu ya seperti yang saya gunakan ya. Ini bekas touchscreen tablet. Ya, tambahin lagi minyak kayu putih supaya gampang lemnya terangkat ya. Karena tadi saya coba angkat double tip lem bawaan itu sudah tidak bisa. Dia sudah rapuh ya. Angkat pelan-pelan sampai dia itu bisa kita seset seperti ini ya. Nah, ini sudah terlepas. Nah, ini kelihatan baterainya belum pernah dibongkar. Berarti ini baterainya asli ya. Jadi kalau udah berlubang itu sudah bisa dipastikan baterai rusak.
sudah bisa digunakan lagi ya. Kalaupun dipaksa digunakan itu berbahaya sekali, karena ini terjadi bocor di baterainya. Di saat saya membersihkan ini pun masih tercium aroma tidak sedap ya. Biasa yang keluar dari baterai seperti apa ya? Seperti aroma-aroma kimia lah. Jadi ya ini sudah bisa dipastikan gak bisa digunakan lagi. Nah ini efeknya itu seperti ini. Ya jadi ini bisa terjadi di HP apapun ya, di Android. Ya solusinya ya harus kita ganti baterai yang baru ya, ataupun baterai yang lain. Dan ini berhubung Redmi Note 5A ya, jadi saya gunakan baterai, saya punya yang double power seperti ini ya. Ya ini baterai yang bawaannya. Jadi kita tidak bisa ya kita paksakan baterai yang bawaannya itu untuk perbaiki dengan cara jumper fuse. Justru berbahaya ya, karena terjadi bocor arus. Ya ini setelah saya pasang, saya coba cas dan ada respon ya. Harusnya kan begini, kalau tadi kan baterainya saat dicas hanya kedip lampu LED-nya. Oke, ini sudah bisa ya, sudah bisa dicas setelah diganti baterainya. Ya, untuk Redmi Note 5A baterainya BN31 ya. Jadi bagaimana solusi terbaik supaya tidak terjadi seperti ini? Ya ini menurut saya ya, atau versi saya, semua tergantung sobat semua ya yang menilai. Kalau saya direkomendasikan saat ngecas, apalagi kondisi malam ya, kita terbiasa ngecas hingga ke pagi, usahakan gunakan power bank ya. Jadi kalau siang kita cas dulu power bank, nah nanti kita gunakan ngecas dengan power bank waktu di malam hari ya. Jadi jangan biasakan ngecas tinggal tidur hingga ke pagi dengan pengecasan lewat listrik ya. Karena ya yang mengantisipasi seperti kejadian di HP ini. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya terjadi short sehingga meledak HP-nya, itu bisa saja terjadi ya. Karena jika terjadi pemadaman lalu nyala lagi listrik, lalu mati lagi listrik, itu untuk di saat nyala setelah pemadaman itu lonjakan arus listrik besar ya. Biasanya itu yang menyebabkan baterai menjadi rusak. Jadi solusi terbaik ya gunakan power bank. Ya ini sudah saya gantikan, dan ya ini sekedar cerita, ini miliknya mbak-mbak ya. Jadi mbak-mbak ini sempat takut karena sempat terdengar ya, dia sempat dengar itu seperti cedak gitu, sehingga setelah kita bongkar ya ternyata ada retakan dan kayaknya bekas letupan ya. Mbaknya panik lalu dibawa servis. Oke, kita tunggu ya apakah dia ada kendala lain selain baterai. Namun biasanya kasus-kasus seperti ini yang diserang baterai dulu ya. Apalagi wow apalagi disebabkan karena pengecasan. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya. Tetap semangat, sampai jumpa dan tetap puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.